Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bertemu kembali bertatap maya untuk melakukan ujian komprehensif. Sebelum kita mulai akan kami sampaikan beberapa hal. Pertama, sesi penjelasan seperti ini. Nanti kita akan awali dengan pembukaan, kemudian permintaan untuk membaca Al-Quran dan menulis ayat Al-Quran atau beberapa kalimat dalam Al-Quran, dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang telah dipelajari dan RPP. Hal-hal yang sekiranya tidak paham nanti bisa ditanyakan dari pertanyaan, dan kurang lebih per orang yang maksimal di 5 sampai 7 menit. Setelah itu nanti kita minta untuk keluar dan selanjutnya bergantian masuk seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pertama ini? Saya, Pak Didi. Oke, Pak Didi, kalau begitu mohon untuk yang lainnya menunggu di halaman luar ya. Di breakout nanti silakan masuk kembali. Baik, Bapak. Baik, Pak Didi. Iya, Pak. Silahkan direkam dulu. Sudah direkam? Sudah, Pak. Baik. Ambil mushaf Al-Quran, baca surat Al-Baqarah 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Silahkan ambil kertas sama alat tulis. Iya, Pak. Ya. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Iya, Pak. Dilanjutkan bawahnya. Bawahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ini Pak. Sudah, bawahnya lagi Sudah. ditulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipotret aja Pak, dikirim ke WA saya. Iya, siap Pak. Dipotret saya tunggu ya. Enggak. Sudah Pak? Iya, sudah dikirim ya. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Silahkan di Share screen. tayangkan share screen RPP-nya. RPP. Afwan. Sudah nampak Pak? Sebentar, masih proses. Iya. Ya. Silahkan dibaca tujuannya Pak. Tujuan pembelajaran, satu, melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan definisi dan ketentuan puasa, menguraikan C4, audience dictionary. Kemudian melalui slideshow atau visual, peserta didik mampu mendeskripsikan keutamaan puasa dan ketentuannya. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi melalui model cooperative learning tipe jigsaw, peserta didik dapat mengidentifikasi keutamaan puasa dan ketentuannya, kerjasama, kreatif, behavior, dan dictionary. Kemudian setelah mendengar penguatan guru, peserta didik dapat mendeskripsikan pengalaman berpuasa, nilai karakter, religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama Pak. Baik. Iya. Di antara sekian banyak tujuan, mana yang paling keterampilan atau kompetensi yang paling tinggi? Keterampilan yang paling tinggi. Iya, kompetensi yang akan dimiliki oleh siswa di situ. Saya berapa itu? Ada 4 Pak. Oke, Tujuannya. baik. Iya. Untuk Terus dibaca coba. Untuk kompetensi dasar atau apa Pak? Punten, maaf. Tujuan. Oh, tujuan.
Saya lebih menekankan setelah melakukan diskusi melalui model cooperative learning itu Pak, tipe jigsaw, peserta didik dapat mengidentifikasi keutamaan puasa dan ketentuannya. Kerjasama, kreatif, dan behavior diciri. Oke, metode yang digunakan apa itu? Cooperative learning Pak, tipe jigsaw. Oke, bagaimana implementasinya? Implementasinya, langkah-langkahnya pertama, saya bentuk dulu anak-anak, dibagikan anak-anak atau peserta didik itu ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian setelah itu diberikan materi atau tugas untuk berinteraksi, berdiskusi, dan juga berkolaborasi serta mempresentasikan di depan kelompok kecil itu terlebih dahulu. Kemudian setelah semuanya bisa dan menguasai materi, baru perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan ke kelompok besar ataupun di depan peserta di depan kelas. Depan kelas. Oke. Bagaimana cara Anda untuk meningkatkan partisipasi keaktifan di dalam proses KBM? Karena materi yang Anda atau metode yang Anda pakai adalah diskusi. Nah, bagaimana jika peserta tidak terlibat aktif di dalam diskusi itu? Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menstimulus dulu Pak, memberikan pengetahuan, kemudian juga memberikan motivasi untuk anak-anak itu bisa percaya diri dengan berdiskusi dengan teman-temannya, bahkan bisa sampai maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya dan kerjasamanya. Jadi lebih ke penekanan dan penguatan mental secara spirit ataupun secara motivasi pada anak-anak Pak. Kalau saya balik sekarang pertanyaannya, kalau kemudian ternyata anak-anak itu tidak aktif, kira-kira apa penyebab dalam sebuah diskusi anak-anak itu tidak terlibat aktif? Untuk di tingkat sekolah dasar, idealnya memang idealnya memang diskusi idealnya itu hidup Pak, aktif. Nah, ini kebetulan tidak ideal. Kira-kira kenapa? Karena memang itu anak SD loh ya. satu Ini anak pengalaman SD pertama, iya Pak. Pengalaman pertama, apalagi ini kan di kelas 5 Pak. Mereka baru mulai mungkin mengerti apa itu diskusi. Jadi lebih ke menekankan keutamaan manfaat ataupun percaya diri kita itu ketika kita maju ke depan, itu manfaatnya apa gitu ke depan gitu. Orang sekadar juga memberi masukan kepada anak-anak dan nasihat bahwasanya ketika kita berani untuk maju ke depan, maka insya Allah pintu kesuksesan itu akan terbuka lebar. Saya lebih ke situ Pak biasanya untuk memotivasi anak-anak itu supaya mereka itu benar-benar bisa dan berani maju ke depan, ya mulai dari diskusinya sampai dengan mempresentasikannya. Tapi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya terapkan Pak, sebelum-sebelumnya memang anak-anak ketika kita berikan penguatan secara karakter, secara mental gitu, secara motivasinya untuk bisa nanti ke depan jadi orang sukses dan lain sebagainya, itu lebih lebih percaya diri mereka Pak, dan lebih bisa menerima gitu. Apakah ada kemungkinan mereka itu tidak aktif karena tidak paham terhadap materi, atau materinya terlalu tinggi buat anak-anak untuk usia kelas 5? Kalau untuk materi Pak, materinya materi puasa, definisi puasa, kemudian syarat sah puasa. Kayaknya materinya tidak terlalu berat Pak. Mungkin hanya metode pembelajaran yang saya pakai mungkin agak sedikit memang untuk anak-anak itu sesuatu yang baru begitu Pak. Untuk anak-anak SD, kalau anak SMP, anak SMA atau apalagi mahasiswa itu sudah sangat
gampang biasanya untuk memakai metode ini, Pak, dan cenderung lebih Oke, aktif. baik. Baik, naik lagi. Iya, Pak, siap. Ya, bisa dijelaskan di situ apa medianya, kemudian alatnya, Iya. kemudian sumber belajarnya disebutkan enggak? Baik. Untuk materi pembelajaran, Pak, yaitu bulan Ramadan yang indah. Di temanya, subtemanya itu berpuasa di bulan Ramadan, disayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendekatan model dan metode pembelajarannya, pendekatannya saintifik. Kemudian model pembelajarannya cooperative learning. Strategi pembelajaran saya sebagaimana di peer teaching, saya pakai hypno teaching, jadi anak-anak supaya membayangkan gitu bahwasanya mereka itu bisa menjadi guru yang hebat atau menjadi seorang orator yang handal gitu. Kemudian mereka itu untuk membangun kepercayaan dirinya aja sih. Kemudian metodenya ceramah, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Sumber belajar kitab suci Al-Quran, ini untuk pembiasaan. Biasanya kita membaca ayat-ayat pendek, tapi ketika kita belajar bulan Ramadan, maka ayat itu yang kita baca, kemudian artinya, bahkan biasanya anak-anak lebih banyak yang, karena ini ayat ini Al-Baqarah ayat 83 ini tidak asing lah bagi mereka. Kemudian buku PAI dan buku PAI dan Budi Pekerti kelas 5 kurikulum 2013 edisi 2018, internet, kemudian artikel atau jurnal yang sesuai dengan materi pembelajaran. Seperti contoh di sini, Pak, ada linknya. Iya, itu sumber sama media Anda samakan ya? Memang sama ya? Sumber medianya, di sini garis miring ya. Iya, itu Anda tulis kok. Media dengan sumber Anda samakan. Media memang sama ya? Memang sama. Media alatnya ya, Pak. Untuk sumber referensi itu ada gitu. Alatnya. Di bawahnya itu ada alat. Iya, Pak. Jangan-jangan ini ketiga-tiganya sama itu ya? Iya. Alat, kemudian media dan sumber belajar itu Anda samakan. Apa karena memang sama? Media lebih cenderung pada alatnya ya, Pak. Kalau Bukan. Media kalau begitu berarti memang konsepnya yang salah, harus dibetulkan. Iya, Pak. Dibaca lagi ya. Baik, terus diperbaiki. Yang terakhir paling bawah masuk. Ada LKPD-nya di situ. Ada, Pak. Oke, coba diberi contoh yang model soal hot yang mana? Sebentar, Pak. Bentar. Ini ya, Pak. Ya, nomor berapa? Untuk nomor 4, Pak. Bagaimana agar puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jelaskan syarat wajib puasanya, Pak. Kalau menjelaskan itu kan masih termasuk keterampilan berpikir yang rendah. Itu belum masuk kategori hot, jadi masih low, jadi masih rendah. Mana lagi nggak ada? Iya. Ini aja sih, belum Pak, ada untuk ininya, Pak. Karena agak bingung saya untuk masuk ke hotsnya untuk kelas 5 itu. Masih. Oke, tadi sebenarnya berdiskusi itu sudah bagus, cuma jadi biasanya memang tidak sinkron antara kompetensi, kemudian termasuk asesmennya itu tidak sinkron. Yang Anda bikin di sini belum
masuk dalam kategori hot di dalam LKPD ini. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Dan selamat dan tetap dan terus Insya Allah. belajar, Insya Allah, Pak. terutama untuk PPG ini supaya nanti bisa lulus dan Amin. memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.